Lagu-lagu rohani merupakan ungkapan yang terdalam dan terlembut dari hati manusia kepada Allah. Ia sanggup menggerakkan orang dan menjamah hati manusia. Ia merupakan suatu ungkapan dari pengalaman rohani seseorang yang memiliki power yang sangat luar biasa. Di antara kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kidung-kidung tadi. Tetapi tahukah kalian, penulis kidung ini merupakan seseorang yang sangat luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan kekristenan sampai hari ini. Dialah salah satu kekuatan besar yang mempengaruhi dunia dengan kidung-kidungnya yang terkenal, yang sampai sekarang masih dinyanyikan oleh anak-anak Allah di seluruh dunia. Frances Jane Crosby, atau yang biasa dikenal sebagai Fanny Crosby, adalah seorang penulis kidung Kristen berkebangsaan Amerika Serikat, salah satu penulis himne paling produktif dalam sejarah. Ia menulis lebih dari 8.000 himne, meskipun ia buta sejak bayi. Fanny Crosby lahir pada 24 Maret 1820 di Brewster, New York, Amerika Serikat, dari pasangan John dan Mercy Crosby. Saat bayi, dia menderita infeksi mata dan dirawat oleh seorang dokter yang tidak cakap yang mengolesi pasta panas pada kelopak mata Fanny yang memerah dan meradang. Infeksinya sembuh tetapi mengakibatkan kebutaan pada mata Fanny seumur hidupnya. Beberapa bulan kemudian, ayah Fanny sakit dan akhirnya meninggal ketika Fanny berusia 6 bulan. Mercy Crosby menjadi janda pada umur 21 tahun, mencari nafkah sendiri sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan Fanny diasuh oleh neneknya, Eunice Crosby. Neneknya mengajar dia sendiri dan menjadi mata bagi gadis kecil itu. Dengan bersemangat, neneknya menjelaskan tentang fisik dunia kepada Fanny. Pengajaran yang sangat cermat dari neneknya menolong membangun kemampuan deskriptif Fanny. Dia juga memelihara rohani Fanny. Dia membaca dan dengan cermat menjelaskan tentang Alkitab kepada Fanny dan selalu menekankan pentingnya berdoa. Ketika Fanny tertekan karena tidak dapat belajar seperti anak-anak yang lainnya, neneknya mengajar dia untuk berdoa kepada Tuhan untuk diberi pengetahuan. Pemilik rumah tempat keluarga Crosby tinggal juga memiliki peran penting untuk perkembangan Fanny. Ibu Hawley, sepemilik kontrakan, membantu Fanny untuk menghafal ayat-ayat dalam Alkitab, dan gadis muda ini belajar 5 pasal ayat Alkitab setiap minggunya. Dia tahu kitab-kitab Taurat, kitab Injil, Amsal, Kidung Agung, dan beberapa inti kitab Mazmur. Dia membentuk daya ingat yang luar biasa yang sering membuat teman-temannya terheran-heran. Kebutaannya benar-benar telah memaksa dia untuk lebih membangun daya ingatnya dan daya konsentrasinya. Kebutaan tidak pernah membuat Fanny mengasihani diri sendiri, dan dia tidak memandang kebutaan sebagai sesuatu yang mengerikan. Pada usia 8 tahun, dia mengarang ayat sederhana ini. Oh, betapa aku anak yang berbahagia, walaupun aku tidak dapat melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan puas. Betapa banyaknya berkat yang aku nikmati yang tidak dinikmati orang lain. Jadi aku tidak akan menangis atau mengeluh karena aku buta. Pada tahun 1834, Fanny belajar di New York Institute for the Blind atau Institut New York untuk orang buta. Dia masuk ke sekolah itu ketika dia berumur 12 tahun, dan setelah mengenyam pendidikan, ia mengajar di sana selama 23 tahun. Dia menjadi orang yang terkenal di sekolah dan diminta untuk menulis puisi-puisi hampir setiap ada kesempatan. Pada 5 Maret 1858, Fanny menikah dengan Alexander Van Alstyne, mantan murid di institut tempat Fanny bekerja, dan saat itu Alexander mengajar di sana sebagai seorang profesor. Dia adalah salah seorang musisi yang dianggap sebagai salah satu pemain organ terbaik di daerah New York. Fanny sendiri adalah pemain harpa yang handal. Ia memainkan piano dan memiliki suara sopran yang bagus. Setelah dia menikah, Fanny meninggalkan institut dan dalam beberapa tahun dia menemukan pekerjaan yang benar-benar dia inginkan, yaitu menulis himne.
Dia membuat kesepakatan dengan penerbit Bigelow dan Main untuk menulis 3 himne setiap minggunya untuk dipakai di sekolah minggu mereka. Kadang-kadang Fanny menulis 6 atau 7 himne setiap harinya. Meskipun Fanny dapat menulis puisi yang rumit dan mengarang musik klasik, himne-himnenya bertujuan untuk membawa pesan Injil kepada semua orang yang tidak mau mendengarkan khotbah. Kapanpun dia menulis sebuah himne, dia berdoa agar Tuhan menggunakan himne tersebut untuk membawa banyak jiwa kepadanya. Pada masanya, tim misionaris Dwight L. Moody dan Ira D. Sankey secara efektif memperkenalkan himne Fanny Crosby kepada orang banyak. Saat ini beberapa dari himnenya terus membawa banyak jiwa kepada juru selamat, baik untuk keselamatan maupun penghiburan. Sampai pada hari kematiannya pada tahun 1915, Fanny aktif dalam pekerjaannya dan pelayanan misi kepada penduduk miskin di Amerika. Dia mencoba membawa orang-orang kepada juru selamat tidak hanya melalui himnenya tetapi juga melalui kehidupan pribadinya yang baik. Fanny Crosby kemungkinan menjadi penulis himne terbanyak di sepanjang sejarah. Ia menulis lebih dari 8.000 himne. Kurang lebih 200 nama pena yang berbeda diberikan untuk karya-karyanya oleh para penerbit buku-buku himne sehingga masyarakat tidak tahu bahwa dia telah menulis sedemikian banyaknya. Dia menulis kurang lebih 7 himne atau puisi dalam sehari. Selama hidupnya, Fanny Crosby adalah salah satu wanita terkenal di Amerika Serikat dan seorang Kristen yang kuat, yang warisan kesetiaannya kepada Tuhan ditunjukkannya melalui himne yang dinyanyikan sampai sekarang. Semoga hari ini kita pun dapat belajar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dan bisa dipakai bagi keperluan Tuhan yang besar di zaman ini.